Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film berjudul Wrecker yang dirilis pada tahun 2022 ini. Di mana film ini mengandung banyak sekali adegan brutalnya guys. Jadi siap-siap aja. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah tanpa lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang menggerebek markas pembuatan barang haram. Kelompok polisi ini dipimpin oleh seorang ketua bernama David. Setelah berhasil menggerebek tempat tersebut, David diancam oleh salah satu bandar yang mengatakan bahwa bos mereka pasti akan memburu David. Namun David terlihat tidak takut sedikit pun dan justru menantang si bandar. Tak lama kemudian, pada saat David sedang memeriksa barang haram hasil penggerebekan, tiba-tiba ia diserang oleh si bandar yang ternyata berhasil melepaskan diri. Di situ terpaksa David melawan dan akhirnya berhasil menghabisi si bandar tersebut. Namun setelah itu, David baru menyadari bahwa markas tersebut telah dipasangi bom waktu. Ia pun segera keluar sebelum bom itu meledak. Dua hari kemudian, kita diperkenalkan kepada seorang kuli bangunan bernama John. John adalah mantan pasukan khusus yang dipecat karena terlalu brutal dan sering menentang perintah atasan. Suatu hari, John menemukan cincin kawin milik istrinya yang berlumuran darah. Ia langsung menyadari bahwa ini adalah ancaman dan bahwa istrinya telah diculik. Ketika John akan pulang, ia tiba-tiba didatangi oleh sekelompok preman kampung yang berniat menghajarnya. Tanpa rasa takut, John melawan mereka semua dan berhasil meratakan para preman tersebut. Namun akibat perbuatannya, John harus dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain terlihat David sedang berbicara dengan atasannya. Atasannya meminta David untuk menghukum John karena tindakannya melawan para preman. Namun David malah membela John karena ia tahu John hanya melawan setelah diserang terlebih dahulu. David yang ternyata sahabat dekat John kemudian membebaskannya. Di situ John curhat kepada David tentang istrinya yang telah diculik, yang kemungkinan besar diculik oleh bos mafia haram terbesar di kota itu. John pernah memiliki urusan serius dengan bos mafia tersebut. David yang kebetulan sedang menangani kasus mafia barang haram berjanji akan membantu John membebaskan istrinya sekaligus menangkap bos mafia itu. Namun David harus menunggu instruksi dari atasannya. Karena pihak kepolisian membutuhkan surat perintah untuk bertindak. Malam harinya John terlihat termenung sambil menatap cincin kawin istrinya. Ia mengenang masa-masa indah bersama istrinya yang sangat ia cintai. Hal ini membuat emosinya pun memuncak dan ia berjanji pada dirinya sendiri akan membantai bos mafia beserta antek-anteknya. Adegan kemudian berpindah kepada salah satu anak buah bos mafia yang berkedok menjadi pendeta. Pendeta gadungan itu ternyata telah menyandera seorang wanita Rusia untuk dieksploitasi. Namun tanpa ia sadari, John sudah berada di tempat tersebut. John pun langsung menyerang dan menghabisi pendeta gadungan itu.
lalu membebaskan wanita Rusia yang disandranya. Sebelum menghadapi bos mafia, John bertekad akan menghabisi anak buahnya satu persatu. It's God's will. No! Jesus! Di sisi lain terlihat bos mafia sedang makan malam bersama rekan-rekannya. Mereka membahas kematian pendeta gadungan yang baru saja dihabisi oleh John. Salah satu rekan bos mafia menyatakan bahwa John sangat kuat sehingga akan sulit untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, bos mafia yang tidak terima langsung membunuh rekannya tersebut. Understand? Got it? Wrong. Ia lalu memperingatkan semua orang agar tidak memuji John, karena cepat atau lambat ia akan menghabisi John. Apalagi saat ini istri John berada di tangannya. That request might be easier granted than you think. Pulling the trigger. Besok malamnya adegan kembali kepada John yang sedang mengobrol dengan David di sebuah klub malam. Di sana John menceritakan bahwa ia telah menghabisi salah satu anak buah bos mafia dengan caranya sendiri. Tidak berlama-lama menunggu instruksi dari atasannya. Akhirnya David setuju untuk membantu John tanpa harus menunggu perintah resmi. Tak berselang lama ketika David pergi ke toilet, John tiba-tiba didatangi oleh beberapa wanita malam yang ternyata anak buah si bos mafia. Para wanita itu berpura-pura merayu John, namun John tidak tergoda begitu saja, sehingga terjadilah aksi baku hantam. Ketika David keluar dari toilet, ia pun langsung membawa John pergi dari klub malam itu. Keesokan harinya, terlihat David sedang mengantarkan pacarnya pulang. Dalam perjalanan, David sempat meminta pacarnya untuk pergi ke kota lain terlebih dahulu, karena ia dan John akan memberantas bos mafia yang paling berkuasa di kota itu. David tidak ingin pacarnya ikut terbawa masalah, apalagi sampai diculik oleh bos mafia itu. Namun mendengar perintah tersebut, pacarnya merasa marah dan meminta David untuk tidak mengusik bos mafia itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh sebuah mobil lain. Ternyata itu adalah bos mafia beserta anak buahnya. Hal yang David khawatirkan pun terjadi. Bos mafia langsung menculik pacarnya. Ia memperingatkan David untuk tidak ikut campur dalam urusan dan mengancam akan menghabisi pacarnya jika David berani membantu John. Karena sudah ditodong, David tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah itu, David pun diikat di mobilnya sendiri dan ditinggalkan begitu saja. Tak berselang lama, John tiba di tempat David karena ia tidak sengaja melihat mobil David yang terparkir di sana. Dengan cepat, John membuka ikatan tubuh David dan menanyakan apa yang terjadi. David menjelaskan bahwa pacarnya telah diculik oleh bos mafia. Mereka pun memutuskan untuk segera bertindak. John dan juga David langsung menemui beberapa pengedar yang merupakan anak buah bos mafia, lalu menculik mereka. Shut up. Setelah itu, mereka membawa para pengedar tersebut ke markas untuk diinterogasi. Namun sebelum interogasi, John memberikan sedikit siksaan terlebih dahulu. Setelah puas, John mulai bertanya kepada para pengedar yang berjumlah 3 orang mengenai lokasi persembunyian bos mafia dan tempat pembuatan barang haramnya. Saat interogasi berlangsung, salah satu pengedar mencoba melarikan diri ke mobilnya. Di situ, John pun segera bertindak dan menghentikannya secara brutal. Melihat hal itu, salah satu pengedar lainnya menjadi ketakutan dan akhirnya mengungkapkan lokasi persembunyian bos mafia sekaligus tempat pembuatan barang haramnya. Malam harinya, John dan juga David tiba di tempat persembunyian bos mafia.
Sebelum masuk, mereka pun menyusun strategi. John akan masuk melalui pintu depan, sementara David melalui pintu belakang. Mereka pun memulai aksi mereka. John berhasil mengalahkan semua penjaga di pintu masuk dan melanjutkan ke ruangan berikutnya, di mana ia harus menghadapi geng motor anak buah bos mafia. Dengan kemampuannya, John kembali meratakan mereka semua. Di ruangan ini, bos mafia sedang mengawasi aksi John melalui monitor CCTV. Melihat John yang begitu brutal, bos mafia menugaskan seorang anak buah wanitanya untuk menangkap John dengan cara menipunya. Tak lama wanita itu mendatangi John, berpura-pura menjadi Sandra yang akan diperkosa dan meminta bantuan. Pada saat John mendekat untuk menolong, ia tiba-tiba disergap. Ketika tersadar, John sudah dirantai di sebuah ruangan bersama dengan David. Di ruangan yang sama terlihat pacar David yang juga telah diculik oleh bos mafia. Tak lama kemudian seorang pria besar datang untuk menyiksa John, namun John lebih dulu menyerangnya. Akibat aksi tersebut, John harus diikat lebih erat agar tidak bisa bergerak. Setelah para penjaga pergi, David bertanya kepada John, kenapa istri John tidak dikurung di tempat yang sama? John menjawab bahwa ia juga tidak tahu, tetapi ia yakin istrinya pasti berada di ruangan lain. David kemudian bertanya, apa sebenarnya masalah besar antara John dan bos mafia? John pun menceritakan bahwa saat ia masih menjadi pasukan khusus, ia pernah ditugaskan untuk menghabisi bos mafia tersebut. Namun ia gagal dalam tugasnya itu dan justru secara tidak sengaja menghabisi istri bos mafia. Karena hal itu, bos mafia menculik istri John dan berniat menghabisi John. Hurting anyone in my path. I looked at myself. Beberapa jam kemudian, John dibawa ke arena pertarungan bawah tanah milik bos mafia. Selain berbisnis barang haram, bos mafia juga menjalankan bisnis tarung ilegal sebagai hiburan untuk dirinya dan juga rekan-rekannya. Kali ini bos mafia bermaksud menduelkan John dengan petarung terbaiknya hingga salah satu dari mereka tewas. Namun John tidak terlihat takut sedikit pun. Di situ pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, John sempat kewalahan. Tetapi ia melihat bayangan istrinya yang memicu semangatnya kembali. Pada akhirnya, John berhasil mengalahkan petarung terbaik bos mafia dengan sangat brutal. Setelah kemenangan tersebut, John malah ditodong oleh anak buah bos mafia sehingga ia tidak bisa berkutik. Namun sebuah tembakan tiba-tiba terdengar. Ternyata itu adalah David yang berhasil melepaskan diri dan menyelamatkan John. Keduanya kemudian harus berperang melawan anak buah bos mafia yang tersisa. Ketika David sibuk melawan para anak buah, John berhasil mendobrak pintu ruangan pribadi bos mafia. Di sana, bos mafia mengungkapkan bahwa semua ini adalah balas dendam karena John telah menghabisi istrinya di masa lalu. Bos mafia bersumpah membuat John menderita seumur hidup dengan memberikannya narkotika varian baru yang bisa membuat manusia kehilangan kewarasan. Ia juga mengungkapkan bahwa istri John telah dicekoki narkoboy tersebut
hingga kondisinya kini seperti hewan liar. Mendengar itu, John sangat murka dan langsung menyerang bos mafia itu. Namun bos mafia ternyata sangat kuat karena telah meminum pil khusus yang membuat tubuhnya seperti baja. Sementara itu, David berhasil menghabisi anak buah bos mafia yang tersisa dengan keterampilan menembaknya yang luar biasa. Namun ia tanpa sengaja membuka sebuah ruangan yang berisi manusia-manusia yang kehilangan kewarasan akibat narkotika ciptaan bos mafia itu. David pun diserang oleh mereka dan terpaksa ia harus menghabisi mereka semua. Adegan kembali ke John yang hanya bisa berlari menghindari serangan bos mafia yang sangat kuat. Di suatu ruangan, John menemukan istrinya, namun kondisinya sudah tidak waras dan bertingkah seperti binatang akibat pengaruh narkotika tersebut. Di situ John hanya bisa bersedih karena istrinya tidak bisa disembuhkan lagi. Saat itu bos mafia kembali menyerang John. Kali ini John melawan dengan penuh semangat. Setelah pertarungan sengit, John akhirnya berhasil mengalahkan bos mafia meskipun ia terluka parah di bagian perut. Di sisi lain, pacar David mencoba melarikan diri, tetapi diserang oleh salah satu anak buah bos mafia yang tersisa. Di situ terjadilah aksi baku hantam. Sebagai wanita biasa, pacar David kewalahan dan hampir dihabisi. Namun David datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya dengan menghabisi lawannya. Kini bos mafia beserta seluruh antek-anteknya telah berhasil diratakan oleh John dan juga David. Meskipun istrinya tidak dapat diselamatkan, John pun mengikhlaskannya sebagai pengingat atas dosa-dosanya di masa lalu. Sebelum pergi, John meledakkan markas bos mafia untuk memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Beberapa hari kemudian, David terlihat sedang memberikan laporan kepada atasannya. Ia menjelaskan bahwa bos mafia telah berhasil ditumpas karena menjalankan bisnis barang haram yang sangat berbahaya. Barang yang bahkan telah mengubah manusia menjadi tidak waras. Namun atasannya tidak percaya dan justru memecat David karena bertindak tanpa izin. Hari-hari berikutnya David memutuskan untuk bekerja sama dengan John. Di situ mereka pun berjanji akan terus memberantas peredaran barang haram di kota-kota lain dengan cara mereka sendiri. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Wrecker. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.